Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala kulli nikmatillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Kesempatan kali ini sampai pada bab mashul khuffain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, suatu fasal. Wal mashu alal khuffaini, adapun membasuh terhadap kedua sepatu, jaizun, itu diperkenankan. Jaizun iku wenang. Maksudnya adalah berwudu tanpa melepaskan sepatu, dan basuhan yang wajibnya ada di kaki sampai kedua mata kaki diwakilkan dengan ujung sepatu tanpa harus melepasnya, ya. Jadi ini bisa digunakan alternatif, misalnya kita dalam misi sosial, sedang dalam daerah bencana, kemudian SAR, ya. Dalam misi-misi seperti itu, kondisi terbatas, waktu terbatas, di tengah-tengah banjir, kita juga bisa menggunakan sepatu kita sebagai sarana berwudu tanpa harus melepaskannya. Begitupun juga ketika sholat boleh menggunakan sepatu yang dimaksud, ya. Karena tujuan berwudu itu berwudu dengan tanpa melepas sepatu, yaitu diwakilkan kepada sepatu, yaitu ketika sholat pun tidak dilepas, karena ketika dilepas nanti akan membatalkan wudunya. Nah, ketentuan-ketentuannya adalah bisalah satu syarat itu dengan 3 beberapa persyaratan, ya. Syaratnya ada 3. Yang pertama, ayyabtadi'a yang ngawiti, mengawalinya, lubsuhuma, dalam membasuh kedua khuffain itu. Khuf itu kama ba'da kamalit taharati, setelah sempurnanya bersuci. Jadi sepatunya dipakai setelah kau menggunakan wudu dengan wudu yang sesungguhnya. Jadi bukan kamu tidak punya wudu kemudian kamu pasang sepatu baru wudu dengan menggunakan khuf. Ini tidak benar. Yang benar adalah kalian berwudu terlebih dahulu, suci dari hadas terlebih dahulu, suci dari najis juga terhadap anggota yang ditutupi oleh sepatu itu, kemudian bisa memakai sepatu, dan ketika nanti batal wudu setelah memakai sepatu itu, boleh berwudu kembali dengan menggunakan khuffain. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna lan yen ta ono apa karone, ya. Kedua sepatunya itu adalah satiraini. Satiraini, keduanya bisa menutupi limahalli ghaslil fardi, terhadap tempat atau anggota tubuh yang wajib dibasuh minal qadamaini, dari kedua kaki. Nah, jadi sepatu yang dimaksud bukan sembarang sepatu, ya. Sepatu cat itu tidak bisa, ya. Sepatu sepak bola itu tidak bisa, sepatu voli tidak bisa. Sepatu yang dimaksud adalah sepatu yang bisa menutupi anggota wajibnya kaki dalam basuhannya wudu. Apa berarti menutupi mata kaki? Ya, contoh biasanya sepatu gunung ada yang memenuhi kriteria menutupi mata kaki. Sepatu TNI memenuhi mata kaki, ya. Dengan kondisi yang rapat kuat seperti itu ketentuan sepatu yang bisa digunakan, ya. Tentunya sepatu yang bisa dibasuh dan tidak tembus, ya. Misalnya sepatu kulit, ya. Kalau kain ya basah nanti, kalau dibasuh basah tembus ke dalam tidak kena ini, ya. Wa ayyakuna, ya. Jadi kalau basah ya sama halnya dengan kaos kaki, ya tidak bisa nanti, ya. Wa ayyakuna lan yen ta ana karone sepatu tersebut mimma dari sepatu yumkinu yang memungkinkan tatabu'ul masyi alaihima, yang memungkinkan bisa diajak berjalan dengannya, artinya kuat, ya. Gak gampang ucul, ya. Tidak mudah lepas. Sepatunya kuat, kokoh berada di kaki, ya. Kokoh berada di kaki dan memungkinkan untuk perjalanan yang kuat, gitu. Ya, sepatu gunung, sepatu bencana, ya, itu bisa digunakan. Jadi tata caranya wudu seperti biasa, kemudian setelah itu dipakai sepatu itu, kemudian nanti ketika sudah batal mau
wudhu dengan cara tanpa melepas sepatu, bisa dengan cara membasuh di ujung sepatunya. Misalnya ini kaki ya, sepatu bagian sini, maka yang basuh bagian sini aja, bagian ini aja. Tidak perlu sampai sepatunya utuh, tidak, bagian ujung sepatunya saja. Nah, selama sepatu itu tidak terkena najis. Kalau kok kena nginjek najis, ya nginjek najis, ainun najasah, bener nyata-nyata najis, nginjek kotoran misalnya, ya kotorannya dibuang dulu, dibersihkan dulu najisnya, bukan toh bagian luar, toh bukan bagian dalamnya ya. Bagian luar itu dibersihkan dulu najisnya, baru berwudhu, dan ketika basuhan kaki digantikan dengan ujung sepatu. Tentu ketika membersihkan tidak melepaskan sepatunya, ya itu. Nah, karena nanti melepasnya, sholatnya bagaimana? Sholatnya ya berdiri dengan menggunakan sepatu itu, karena memang ini kondisi-kondisi yang seperti itu. Boleh, tidak apa-apa selama sepatunya adalah suci. Nah gitu. Kemudian wayamsahu, dan membasuh al-mukim, orang yang mukim, yauman walailatan, sehari semalam. Ada masa dan waktunya. Orang yang membasuh dan berwudu sholat dengan menggunakan sepatu itu ada masa waktunya. Bagi orang yang tidak berjalanan, orang yang sedang mukim, kok tetap menggunakan sepatu karena cuaca ekstrim misalnya, ini ada masanya, yaitu sehari semalam. Setelah sehari semalam ya wajib untuk wudhu biasa lagi. Setelah itu mau pakai lagi tidak masalah, dilanjut lagi. Setidaknya dilepas lagi dalam sehari semalam, kemudian dipasang lagi, sehari semalam lagi, dilepas, wudhu, dipasang lagi, tidak apa-apa. Itu orang mukim ya. Wal musafiru, sedangkan musafir salasata ayyamin, bisa 3 hari ya, bisa 3 hari. 3 hari baru ngelepas sekali juga tidak apa-apa, tapi bayang no ambune kaya apa ya. Bilayalihinna, beserta malam, artinya 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati, awal penghitungannya masa tersebut, min hini yuhtithu, sekiranya dia mulai berhadas, ba'da lubsil huffaini, setelah memakai huffain. Jadi penghitungannya begini. Kamu wudhu saat ini di waktu maghrib misalnya. Saat ini kamu wudhu di waktu maghrib. Kemudian kamu setelah wudhu sholat maghrib, katakan dengan biasa, kau memakai sepatu setelah itu, dalam keadaan masih punya wudhu, dan belum batal. Baru nanti jam 11 malam baru batal ya. Baru batal wudhu karena tertidur misalnya. Tapi sepatu nggak dilepas. Maka penghitungan sehari semalamnya itu dihitung dari kalian berhadas pertama kali itu. Ya, batalnya itu kamu berwudhu, maka dari situ hitungan satu harinya, satu hari 1 malamnya dari sana. Ya. Kemudian fa'in masaha ya. Fa'in masaha, apabila orang yang membasuh khuffain itu fil hadari, dalam keadaan mukim, summa safar, kemudian bepergian, au masaha fis safari, atau membasuh dalam perjalanan, summa aqama, kemudian menetap, atamma mashul mukim, maka dihitung menyempurnakan basuhannya orang mukim. Mek sedina sewengi. Jadi kalau kamu dalam keadaan mukim baru kamu memakai sepatu dari situ dan memakai khuffain diniati dari situ, kemudian kamu bepergian, maka dalam bepergian pun kamu tidak dianggap 3 hari karena kamu mengawalinya di dalam mukim ya. Kamu mengawalinya di dalam mukim. Atau dalam perjalanan, kemudian belum sehari kamu nyampe dan menetap, maka kondisi menetap itu nanti menyempurnakannya adalah 1 hari semalam, tidak boleh sampai 3 hari ya. Wa yabtulu, dan batal al-mashu, basuhan terhadap khuf itu tadi, bi salasati asya'a, dengan 3 perkara. 1, bi khal'ihima, dengan melepas keduanya. Kau melepas sepatu itu berarti kau batal wudunya. Maksudnya adalah wudhu yang digunakan, yang awalnya pembasuhan kakinya dengan menggunakan khuf. Otomatis berarti kalau basuhan wudhunya dengan menggunakan khuf, berarti sholatnya tetap pakai khuf. Kalau basuhannya dengan pakai khuf kemudian sholat melepas sepatu, ya otomatis wudhunya yang dengan khuf itu tadi batal. Kamu harus wudhu ulang dengan wudhu biasa gitu. Yang kedua, wangqida'il muddati, habisnya waktu ya, habisnya masa waktunya, habisnya waktu masa aktifnya tadi ya.
Kalau orang mukim berarti sehari semalam, kalau orang musafir berarti 3 hari 3 malam. Nah, kalau mau lanjut sampai ke 6 hari tidak apa-apa, tapi jeda 3 hari itu kamu lepas dulu untuk berwudu secara biasa, kamu lanjutkan lagi memakai khuf, itu boleh, tidak masalah ya. Kemudian yang ketiga, wa ma yujibul ghusla, dan segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalau kena sebab yang mewajibkan mandi maka otomatis batal juga. Misalnya moro-moro mimpi ya, mimpi keluar mandi, dia kan harus mandi, berarti khuf juga harus dilepas ya. Karena tidak bisa mandi diwakili dengan sepatu, tidak bisa. Kalau mandi harus total, mandinya total ya. Jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan wudu khusus ya, wudu khusus yang dimaksud khusus dengan tanpa melepas sepatu dan wudunya sah ya. Oke, simulasinya begini, diperjelas. Anda sedang dalam misi sosial, bakti sosial di daerah bencana, terkena gempa, banjir misalnya. Kemudian kamu dengan namanya tim SAR ya, dengan segala keterbatasan dan alat-alat yang ada tentunya. Untuk itu kamu tetap memiliki kewajiban menjalankan ibadah, utamanya sholat 5 waktu ya. Air di daerah bencana sudah terbatas ya, terbatas. Adanya air-air yang penuh dengan lumpur, air bersih pun ada dan terbatas. Maka penggunaan air yang secukupnya, selain tayamum ini, di luar bahasan tayamum ya, tetap menggunakan air, tapi keberadaan kita dalam menolong dan membantu supaya supaya mempermudah, maka sepatu kita tidak dilepas, itu tidak apa-apa. Caranya yaitu Anda berwudu dulu dalam keadaan biasa, berwudu lengkap. Setelah berwudu lengkap, Anda gunakan sepatu itu dengan kuat ya, yang memang diniati untuk terjun ke lapangan. Di tengah-tengah lapangan kalian hendak melakukan sholat, misalnya sholat asar ya, sholat asar, kamu berangkatnya zuhur, kamu mau sholat asar dan kamu masih punya wudhu di situ, maka kamu boleh langsung sholat dengan menggunakan sepatu itu. Lah kok ternyata batal ya, batal misalnya, tapi kamu tadi memakai sepatunya sudah dalam keadaan suci, kamu boleh berwudhu di situ dengan tanpa melepaskan sepatu, dan kamu boleh menggantikan basuhan terhadap kaki sampai kedua mata kaki itu cukup dengan membasuh kedua ujung sepatu kita yang memenuhi syarat. Sepatu yang memenuhi syarat adalah sepatu yang tidak tembus terhadap air. Kemudian yang kedua adalah sepatu tersebut menutupi anggota wajibnya basuhan pada kaki, yaitu menutupi sampai mata kaki. Dan yang ketiga, sepatu itu mampu kokoh di kaki ketika Anda berjalan ataupun berlari. Lari copot atau berjalan copot gitu, berarti sepatunya belum memenuhi. Nah itu. Sampai kapan basuhan itu? Bagi Anda yang memang dalam musafir, masa aktifnya kamu boleh berwuduk berulang-ulang, batal wuduk lagi dengan cara khuf, dengan cara membasuh khuf. Itu kalau kamu musafir boleh sampai 3 hari berturut-turut. Kalau 3 hari berturut-turut sudah habis, tapi kamu masih tetap di daerah bencana, lepas dulu sejenak, berwuduk dengan cara biasa. Setelah itu masih dalam keadaan suci, pakai lagi. Nanti batal lagi, bisa disambung lagi ke 3 hari berikutnya, dan seterusnya. Begitupun orang yang mukim di rumah, cuma bedanya masa aktifnya adalah sehari dan semalam. Nah, inilah singkat yang dapat saya perjelas di dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kalian absennya di kolom komentar ya, kolom komentar dengan menyebutkan nama lengkap, diawali dengan kelas ya, kelas misalnya Aliyah A, spasi nama lengkap, nama awalannya lengkap ya, nama awalannya lengkap ya, kelas dan spasi nama Anda. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.